Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tri semua. Hari ini saya Risnaldi Sikumbang akan memberikan sebuah informasi kepada kita bersama tentang kenapa perlu kita mempelajari public speaking. Menurut Richard West dan Lynn H. Turner di Amerika Serikat, mempelajari public speaking dan komunikasi secara umum itu sangat penting. Alasannya begini, yang pertama, kompetensi dalam komunikasi lisan dalam berbicara dan mendengar merupakan prasyarat bagi kesuksesan akademik, personal, dan profesional mahasiswa dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, keahlian komunikasi sangat penting dalam mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah ketika seseorang berbicara di hadapan sebuah kelompok, informasi itu akan bergema, cetar membahana melampaui kelompok tersebut. Nah, sahabat Tri semuanya, ketahuilah bahwa public speaking itu sangat mudah. Speaking itu sangat mudah, sangat mudah. Yang terjadi di masyarakat sekarang ini adalah menganggap itu hal sulit. Oh, tidak. Public speaking bukanlah sebuah bakat. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Saya, Risnaldi Sikumbang, adalah buktinya. Karena dulu itu saya adalah seorang yang demam panggung. Waktu kelas 2 dan kelas 3 SMP, saya adalah orang yang kalau disuruh di depan panggung, di hadapan guru-guru dan siswa, maka yang pertama saya langsung kebelet pipis. Kemudian dari paha sampai ke kaki saya semuanya gemetar. Kemudian rasanya jantung saya banyak berdebar-debar dan sepertinya saya terbang. Saya tidak tahu karena saya demam panggung. Tapi guru saya waktu itu, guru bahasa Indonesia saya, mengatakan seperti ini. Risnaldi, kamu mau demam panggung kamu hilang? Mau, Pak. Bagaimana caranya? Begini, gampang. Iya, gimana caranya, Pak? Kamu saya daftarkan lomba pidato. Dalam hati saya waktu itu bilang, ih, gila Bapak ini. Jelas-jelas saya demam panggung, malah disuruh ikut pidato. Tapi karena saya ingin berubah, saya harus ikuti nasihat orang-orang yang sudah mengerti sebelum saya. Dan hasilnya seperti sekarang ini. Alhamdulillah, permintaan ke seluruh Indonesia akan terjadi, insya Allah. Kita sudah akan berbicara di Medan, kemudian di Padang, Pekanbaru, Palembang, Jogja, Semarang, Surabaya, insya Allah, Sulawesi, Kalimantan, dan seluruh Indonesia. Dan kalau bisa kita bermimpi ingin di mancanegara, insya Allah. Amin, aminkan saudara-saudara. Karena manusia itu makhluk sosial. Nah, ini penjelasan untuk kalau dia bukan bakat ya. Karena manusia itu makhluk sosial, selama ia bisa berbicara secara naluriah, ia akan berkomunikasi dengan orang lain. Ini adalah kodrat manusia, bukan bakat, bukan. Sedangkan public speaking itu terbentuk dari proses yang dilalui seseorang dengan belajar, berlatih, dan mencoba. Ayo sama-sama tadi apa? Belajar, berlatih, dan mencoba. Sekali lagi, belajar, berlatih, dan mencoba. Jadi selama Anda mau belajar, mau berlatih, mau mencoba, kesempatan menjadi pembicara hebat masih terbuka luas. Apa tadi urutannya? Seperti gaya Dora. Ya, diulang urutannya. Pertama. Belajar, berlatih, dan mencoba. Sekali lagi, belajar, berlatih, dan mencoba. Itu ya, cepat. Belajar, berlatih, dan mencoba. Public speaking bisa kok buat siapa saja. Perlu Anda pahami, berbicara di muka umum itu milik semua orang. Siapa saja berhak mempelajari dan berhak berbicara di muka umum, meskipun dalam lingkup yang kecil. Jadi mulai sekarang, lupakanlah paradigma yang lama yang salah. Siapapun Anda, tidak ada salahnya Anda belajar public speaking. Bahkan menurut saya ini adalah sebuah keharusan. Kenapa harus keharusan? Nanti Anda akan tahu sendiri. Jangan berpikir untuk apa belajar public speaking. Berpikirlah bahwa suatu saat nanti ilmu ini akan bermanfaat buat Anda. Wahai para pembicara, ini nasihat buat Anda juga buat saya karena saya juga pembicara. Nasihat pertama yang sangat umum kita dengar adalah nasihat untuk memperlakukan publik sebagai orang-orang yang lebih bodoh dari si pembicara. Bahkan ada yang menganjurkan bahwa agar menganggap publik sebagai batu nisan atau kawanan kerbau. Ini kebangetan sekali. Kebangetan. Karena mereka harus kita manusiakan, sifatnya adalah win-win
Apa menangnya buat kita, apa menangnya buat mereka. Kalau bisa dibalik, apa menangnya buat mereka dan apa menangnya buat kita. Insya Allah ini akan jauh lebih membantu kita. Kedua, menganggap publik sebagai momok, musuh atau hakim yang akan mengadili kita. Pembicara semacam ini sebelum tampil biasanya sudah kalah. Dia tampil tanpa kepercayaan diri, tanpa keyakinan. Menyedihkan, dan jangan sampai kita seperti ini. Yang ketiga, ada pula yang beranggapan bahwa seseorang yang tampil berbicara di depan umum harus pandai bermain sandiwara, berpura-pura. Pembicara semacam ini cenderung menirukan atau mencontoh pembicara lain yang dianggapnya baik, sehingga dia tidak punya jati diri. Dia jadi seperti saudara-saudara semua. Ingat, kita harus. Nah, sehingga dia meniru apa yang dia pelajari. Kita harus melakukan sesuatu itu. Boleh kita belajar dari siapapun, tapi kita menjadi diri kita sendiri. Yang keempat, ada pula anggapan bahwa keberhasilan seseorang pembicara diukur oleh banyaknya, kerasnya, lamanya publik bertepuk tangan. Semakin banyak tawa dan tepuk tangan dari publik selama dan sesudah pembicara menyelesaikan bicaranya, dinilai pembicaraan semakin baik. Wah, belum tentu, saudaraku. Pernah suatu ketika di sebuah acara, itu publik tepuk tangannya lama sekali. Dan tepuk tangan itu terjadi di ujung acara. Tepuk tangannya lama dan lama sekali. Karena di dalam hati para audiens berkata, Alhamdulillah selesai juga nih orang bicara. Nah, jangan sampai kita yang seperti itu. Sahabat Tri, ada 10 hal yang mesti kita kuasai kalau kita ingin menjadi pembicara publik yang luar biasa. Yang pertama, intonasi. Aksentuasi adalah bagaimana caramu berbicara dan menyampaikan sesuatu. Bagaimana caramu berbicara dan menyampaikan sesuatu. Kamu dapat menambah dan menciptakan gaya bicaramu sendiri dalam orasimu agar lebih diperhatikan oleh audiens. Aksentuasi juga berhubungan penekanan kepada kata-kata penting. Misalnya, ingat, dalam belajar kita memang bisa menggunakan prinsip yang sudah diajarkan oleh guru kita, Tung Desa Muaringin. Misalnya dengan pola ATM, amati, tiru, modifikasi. Maka amati semua pembicara-pembicara publik yang luar biasa. Amati. Kemudian tiru yang mana rasanya pingin diambil. Kemudian modifikasi. Apa tadi? Modifikasi cara kita adalah diri kita. Usahakan kita menjadi dalang bagi kehidupan kita sendiri, bukan sebagai pengekor. Demikian untuk yang kedua, aksentuasi. Yang ketiga, sahabat Tri, namanya adalah, bisa tebak saudara? Bisa tebak yang ketiga? Ya, bagus yang di ujung sana, bagus. Namanya adalah artikulasi. Ya, apa tadi? Artikulasi. Apa tadi? Iya, artikulasi. Jelas tidak, pelafalanmu atas suatu kata sangat penting ketika berbicara di depan umum. Kebiasaan berbicara terlalu cepat akan menghilangkan beberapa huruf dalam kalimat. Dan mungkin saja pendengar akan merasa terganggu. Artikulasi dapat dilatih dengan berulang kali mengucapkan huruf vokal. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, I, E, O, U, A, I, U, A, I, U, dan seterusnya. Dan ingat, tidak perlu terburu-buru dalam menyampaikan suatu pesan. Yang terpenting adalah pesan tersebut dapat dipahami dengan jelas dan mudah. Sama seperti yang dikatakan oleh Tanto Yahya, berbicara di depan publik adalah menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Jangan sampai kita berbicara panjang, apa yang kita sampaikan tidak dapat diterima oleh audiens, dan kita sepertinya, kalau dalam bahasa kami di Medan, S2 ya, sur sendiri. Kita senang tapi audiens kita tidak menikmati apa yang kita sampaikan dan tidak mengerti. Yang keempat, speed. Speed. Siapa pemeran Speed? Keanu Reeves ya. Iya, bagus, rambutnya bagus sekali itu ya. Dia orang yang percaya diri luar biasa, ganteng. Ya nggak jauh beda sama saya lah. Speed itu apa? Speed itu kecepatan berbicara harus diperhatikan. Kecepatan berbicara harus diperhatikan. Ingatlah, kamu berbicara bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi lebih pada menyajikan sesuatu untuk khalayak.
Jadi motivasi kamu dari dalam adalah berbicara untuk kepentingan mereka. Apa yang mereka butuhkan dari hasil bicara kamu. Jangan berpikir, wah saya pengen ngetop. Jangan, kita harus berpikir mereka harus menjadi sesuatu untuk membela Indonesia. Mereka harus menjadi orang luar biasa. Dan kita adalah mediasi untuk melakukan hal tersebut. Saudaraku, sehingga aturlah kecepatan bicaramu agar khalayak nyaman dan paham dengan bicaramu. Sahabat Tri, kita lanjutin ya. Yang kelima, kalau tertulisnya PACE. Kalau dibaca face, itu kan wajah ya. Nah, dibacanya pace atau apalah, yang penting tulisannya PACE lah. Pace merupakan tempo yang harus kamu perhatikan dalam berbicara. Tempo ya, tempo. Tempo yang baik akan membantumu dalam menggunakan aksentuasi dan juga dapat memperjelas artikulasi. Sesuaikan ya speedmu dengan tempo suaramu. Berbicara sambil menjentik-jentikkan jari, ya seperti yang saya lakukan ini. Anggap saja saudara melihat saya semua ya. Berbicara sambil menjentik-jentikkan jari dapat membantumu mengatur tempo yang sesuai. Ingat, cocokkan tadi antara aksentuasi, artikulasi, speed dengan tempo ya. Yang keenam, pause. PAUSE, pause. Ketika berbicara, berikanlah jeda pada beberapa tempat. Selain memberi waktu untuk mencerna isi pembicaraanmu, jeda juga berguna untuk membuat audiens atau khalayak penasaran dengan apa yang akan kamu sampaikan selanjutnya. Jika perlu, kamu dapat memberikan tanda jeda pada skrip pidatomu. Ada contohnya. Nah, seperti yang saya lakukan barusan, itu jeda. Contohnya Hitler. Ia menggunakan jeda sampai 7 menit. Dan audiens masih tetap di sana, tidak bergeming dan penasaran dengan apa yang disampaikan selanjutnya. Begitu juga mantan Presiden Soekarno itu menggunakan jeda. Dan saya hari ini juga sudah mempraktikkan jeda. Tapi tidak sampai 7 menit. Nanti rekamannya lama selesainya teman-teman. Yang ketujuh, diafragma. Diafragma adalah lapisan yang dapat digunakan untuk pernafasan. Dia posisinya begini, terletak di antara kedua paru-parumu. Public speaking itu hampir sama dengan bernyanyi. Untuk itu bernafaslah dengan menggunakan diafragma, bukan paru-paru. Usahakan bagian perut Anda yang berkontraksi. Tidak tahu apakah buka 1 sampai buka 10. Dan berelaksasi saat Anda bernafas. Bahu tetap stabil, tidak bergerak. Hal tersebut berguna untuk pengambilan nafas maksimal. Dan kamu coba tebak tadi, bahu stabil bagaimana? Praktikin. Ya. Betul. Ya, sedikit lagi. Ya. Oh, bagus. Bahu tetap stabil dan tidak bergerak. Hal tersebut berguna untuk pengambilan nafas maksimal dan kamu dapat berbicara lebih lama serta lebih jelas. Suaramu pun bulat, tidak cempreng. Dia akan cetar membahana. Yang kedelapan, mic. Orang sering menyebutnya mixing. Ya, bagi sebagian orang mungkin ini terlihat sepele gitu. Namun kesalahan dalam penggunaan mic dapat menghancurkan seluruh rencana yang telah kita buat. Ingatlah, suara kita tanpa mic dan dengan mic itu berbeda. Ada baiknya melakukan check sound. Terus 1, 2, 3 dicoba. Nah, dilakukan check sound sebelum berbicara di depan umum. Tentukan jarak yang tepat antara mulut dengan mic. Kasihan mic-nya, apalagi kalau kita menderita bau mulut kan kasihan mic-nya. Wah, itu tidak penting, maaf. Jarak antara mulut dengan mic yang tepat akan menghasilkan suara yang tepat, bulat, dan jelas. Jarak tersebut tergantung dari kualitas mic. Jadi, tidak salah kalau Anda berinvestasi untuk Anda sendiri dan tim Anda membeli mic
yang benar-benar sempurna. Ingat, investasi akan membantu proses percepatan menuju impian menjadi kenyataan. Terakhir, mic intinya adalah bagaimana suaramu terdengar jelas. Bagaimana dengan suara saya? Jelas kan? Jelas. Insya Allah. Insya Allah. Maher Zain featuring Fadli. Nah, sedikit lagi ini sahabat-sahabat semua. 9. Sahabat harus menguasai pitch. Saya jadi ingat Tri Utami ya, dalam ajang-ajang festival di televisi itu suka bilang pitch control. Ya, pitch control. Tetap sempurna ya, semua hurufnya jangan ada yang hilang. Apa tadi? Pitch control. Pitch ini berhubungan dengan nada tinggi dan nada rendah yang kamu gunakan dalam penyampaian pesan. Perlu dibedakan pitch ketika menyampaikan pesan gembira dan pesan duka. Harus dibedakan pitch dalam menyampaikan pesan gembira dan pesan duka. Misalnya begini. Ada seseorang masuk kelas sedang memberikan pengumuman tentang berita duka. Lalu dia masuk ke kelas itu, lalu begini gaya dia dengan pitchnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini ada berita duka. Salah seorang kerabat kita apa tadi? Oh iya, meninggal dunia. Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, di bagian kelima mentoring public speaking ini kita akan menyimak lanjutan dari part 1, 2, dan 3. Selamat menikmati mentoring public speaking part 5. Silakan. Cocok nggak kira-kira kalau begitu? Berita duka, suasana duka kita sampaikan dengan cara begitu tadi. Nggak kebayang. Atau begini, kita punya pesan gembira, terus kita gunakan pitch yang berbeda. Teman-teman semua, ketahuilah bahwasanya hari ini saya mengikuti festival. Dari 100 peserta, saya juara pertama. Itu namanya tidak tepat. Jadi harus disampaikan dengan kondisi yang benar-benar tepat sekali. Misal, sahabat-sahabat semua, hari ini telah Allah ambil kembali salah seorang di antara kita. Orang tua dari teman kita, Budi, telah berpulang ke rahmatullah. Dan mungkin suatu saat kita bisa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Mari perbaiki iman dan takwa kita, teman-teman. Atau dengan kondisi tadi yang gembira, ketika berita gembira. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Teman-teman semua, saya mengikuti festival dari 100 peserta. Alhamdulillah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah Maha Sayang kepada saya. Saya juara 1, teman-teman. Di luar dari, saya membiarkan mereka semua menghina saya waktu dulu. Yang penting saya kumpulkan kekuatan penghinaan mereka menjadi sebuah kekuatan potensi bagi diri saya sendiri. Saya menjadi orang nomor 1 di perlombaan tersebut. Teman-teman, kita semua harus tetap menjadi orang nomor 1 dalam segala bidang yang kita kuasai. Insya Allah. Yang terakhir, popping. Popping berarti keluarnya udara lewat mulut ini akan mengganggu pendengar. Pernah nggak teman-teman berbicara dengan seseorang terus terjadi hujan lokal? Itu air dari mulutnya bercak-bercak keluar-keluar gitu. Sehingga pun kita menjauh, takut area wajah kita kena dengan mulutnya. Itu disebut popping. Begitu udara tadi, air tadi keluar dari mulut kita, suara akan blur. Tidak jelas, susah, dan semuanya tidak baik. Minimalisir popping dengan berlatih berbicara di depan kertas. Nih ada kertas nih. Nih bunyi kertas nih. Nih depan kertas ya kan. Nah kita berlatih, kita ngomong. Jika ketika kamu berbicara,
kertas bergerak, atau saya ulangi, jika ketika kamu berbicara kertas tidak bergetar, berarti kamu telah dapat mengatur udara yang keluar dari mulutmu. Dan usahakan kertas tadi selembar. Kertas tadi 1 lembar. Sahabat Tri, ada 5 tips mempengaruhi audiens kita. Yang pertama, selalu berpikir kreatif. Jadi, dalam kecerdasan majemuk, ada sebuah kecerdasan yang namanya adalah naturalis. Orang-orang naturalis ini selalu kreatif. Dia tidak buntu terhadap sesuatu. Jadi, ketika dia melihat audiensnya, dia tahu apa yang dibutuhkan audiensnya. Berbicaralah sesuai audiens tadi. Kalau audiens kita yang hadir adalah orang-orang di kalangan akademisi, maka kita berbicara sesuatu yang lebih ilmiah, lebih akademis. Kalau kita berbicara di hadapan para orang-orang yang non-akademis, ya kita berbicara biasa. Ya seperti bapak-bapak, semua kita hindari istilah-istilah ilmiah. Ketahuilah bahwasanya istilah-istilah ilmiah dalam sebuah buku diungkapkan bahwa orang-orang yang rajin menggunakan istilah ilmiah adalah orang-orang yang menutupi ketidakmampuannya dalam berorasi. Orang-orang yang menutupi kemampuannya dalam kerendahan kualitas dia mengajar, dia akan menggunakan istilah ilmiah sebanyak mungkin agar orang menganggap dia cerdas. Ingat, ketika kita dalam hati bertujuan orang menganggap kita cerdas, di situ kita sambil menunjukkan kebodohan kita sebenarnya. Yang kedua, kita harus memahami personality manusia. Jadi, manusia itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Makanya hal itu saya mempelajari face reader, pembacaan wajah. Sehingga saya tahu ketika saya lihat ada seseorang audiens yang sudah mulai pegang-pegang kuping, saya tahu dia udah mulai bosan. Atau ada yang menggosok-gosok hidungnya, ini juga sikap bosan, tapi lebih rendah daripada yang megang kuping. Atau ada yang megang dagunya, nah ini bagus. Ini orang yang megang dagu berarti dia sedang menyimak. Perhatikan, kepala audiens mesti miring. Kalau dia tidak miring, berarti dia tidak konsentrasi. Jadi pahami personality, pahami mereka, sikap mereka, bahasa tubuh mereka, dan semuanya. Kemudian yang ketiga, memahami sensorik manusia. Jadi setelah kita mempelajari bahasa tubuh mereka, pembacaan wajah mereka, sikap mereka, nah banyak hal lagi yang akan timbul setelah itu. Di antaranya barangkali 1, 2, 3 orang akan permisi. Belum tentu mereka keluar karena mereka kebelet pipis atau mereka mau BAB, belum tentu. Tapi ketika kita sudah melakukan hal yang mereka tidak suka, mereka tidak mengerti. Pernah kejadian beberapa kali saya ikuti seminar, itu ya peserta keluar satu persatu, hingga akhirnya tinggal sedikit. Dan orang itu tadi ketika selesai berbicara, tepuk tangan membahana, banyak sekali tepuk tangan. Tapi karena tepuk tangan, alhamdulillah dia udah selesai. Yang keempat, kita harus mengerti tentang brainwave manusia. Bagaimana cara kerja otak. Kalau kita tahu cara kerja otak, maka kita harus memberikan sesuai nada tadi. Kan manusia itu prosesnya seperti yang nanti saya jelaskan di Happy Hypnoselling. Itu proses manusia itu yang paling enak kalau kita menyentuh otak bawah sadarnya. Ketika berada di kondisi otak bawah sadar, mulai dari alfa dan seterusnya, apapun yang kita ingin sampaikan akan mereka pahami dengan sangat-sangat baik. Dan terakhir, dari tips yang terakhir adalah kita mesti bersih diri dan mau menerima dan terbuka. Untuk mendukung hal ini, sahabat Tri miliki 5 sikap karakter terakhir dalam penjabaran saya dalam CD audio yang pertama ini. Maka seorang pembicara menurut saya, 1, dia memiliki sikap I'm okay, you are okay. Artinya dia mesti percaya diri dan menganggap orang yang di hadapan dia juga oke.
Jadi konsepnya dalam diri kita adalah every people is special. Setiap orang itu spesial. Siapapun yang kita hadapi, kita baru berkenalan, pasti kita menemukan yang spesial dari hidup orang tersebut. Itu kalau kita ingin mendapatkan semua yang kita impikan. Kedua, harus memiliki sifat open area. Ini dalam Johari Window. Open area itu adalah area yang terbuka. Ya, kalau orang yang sudah terbuka dia, maka tidak banyak yang bisa mempengaruhi dia. Mau dipuji selangit pun dia masih biasa. Dia komitmen dengan tujuannya, sedih atau gembira, sakit atau sehat, dia tetap jalan. Kalau dihina, ya dia tetap jalan, karena dia open area. Boleh, kamu boleh memuji saya, silakan. Kamu mau menghina saya, baik Pak, saya terima penghinaan ini. Akan saya buktikan kepada kamu kelak, saya akan memiliki penghasilan yang jauh lebih besar daripada kamu. Tapi kita dalam hati emosi tinggi, dan kita akan membuktikannya. Hingga suatu ketika itu terjadi, maka datanglah ke rumah majikan tadi. Orang si fulan kedua tadi, datanglah dia ke rumah majikannya, mantan majikannya tadi, dan dia membawa parsel. Dia kasihkan ke majikannya tanpa berbicara, cuma mengatakan, Pak, Bapak sebab semua ini terjadi. Terima kasih dari saya. Tidak perlu kita katakan macam-macam, itu nanti gak ikhlas. Jadi kita kasihkan parselnya, Pak, terima kasih Bapak penyebab semua ini. Insya Allah, teman-teman semua, sahabat-sahabatri, bagaimana kita mengisi arti dalam hidup kita akan mempercepat kita menjemput sukses dunia akhirat, insya Allah. Untuk CD ini yang pertama, pelatihan public speaking ini saya akhiri di sini. Salam dari saya, Risnaldi Sukumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.